Pemirsa, rudal balasan Iran menembus jantung pertahanan Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di wilayah Timur Tengah. Iran menegaskan sejumlah pangkalan itu sah sebagai target balasan sebab Amerika Serikat dan Zionis Israel telah menyerang wilayah kedaulatan Iran. Kami ajak Anda melihat sejumlah pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target sah yang disampaikan oleh Iran sebagai target sah serangan balasan. Rudal Iran tembus jantung pertahanan Amerika Serikat. Kami akan tunjukkan kepada Anda sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi target rudal balasan Iran. Di antaranya pemirsa, Iran menargetkan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Dan untuk wilayah lainnya, ini Al-Udeid Air Base di Qatar juga menjadi sasaran atau target balasan dari Iran. Berikutnya di Uni Emirat Arab dan juga di wilayah lainnya seperti di Kuwait, pemirsa. Di Kuwait menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Al-Salem Air Base, Kuwait. Sementara itu Iran juga menargetkan Al-Dhafra Air Base di Uni Emirat Arab. Lalu ada pula Prince Sultan Air Base di Arab Saudi. Kemudian wilayah lainnya juga Muwafaq Salti Air Base di Yordania dan Al-Harir Air Base di Erbil, Irak. Ini adalah pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target sah Iran atau target balasan dari Iran. Dari Bahrain, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Irak. Lalu pemirsa, bagaimana dinamika terkini pasca serangan balasan Iran? Kami akan ajak Anda bergabung dengan kontributor Metro TV Ismail Amin. Selamat siang waktu KUM Iran, Ismail. Ya, selamat siang Mbak Eva. Iya, Ismail, Iran berhasil menargetkan pangkalan AS di Timur Tengah seperti yang tadi saya paparkan. Dan sebagai target sah itu yang disampaikan dan ditegaskan berulang kali oleh Iran. Karena Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Di sisi lain, negara-negara Arab Saudi mengecam balasan Iran, tapi tidak mengecam serangan Israel AS ke Iran. Lalu bagaimana sikap dari Iran terkait dengan dinamika terbaru saat ini? Ya Mbak Eva, terkait respon Iran atas kecaman negara-negara Arab, pemerintah Iran sendiri secara resmi menegaskan bahwa serangan ke pangkalan militer Amerika di kawasan adalah bagian dari hak membela diri sesuai pasal 51 Piagam PBB. Karena Iran terlebih dahulu diserang oleh Amerika dan Israel. Ali Larijani selaku Ketua Dewan Keamanan Nasional itu menyatakan bahwa ketika sebuah negara diserang, maka fasilitas militer negara penyerang itu dimanapun berada, itu menjadi target sah secara hukum perang. Yang terkait kecaman negara-negara Arab, narasi resmi Tehran itu berbunyi kurang lebih seperti ini, bahwa kami tidak memulai perang, tetapi kami tidak akan membiarkan agresi tanpa jawaban. Jangan tanyakan mengapa kami menyerang kalian, tapi tanyakan mengapa kalian membiarkan wilayah kalian menjadi tempat penyerangan dilakukan. Kurang lebih narasinya seperti itu. Iran juga menyayangkan sikap sebagian negara Arab yang mengecam balasan Iran, namun tidak mengutuk serangan awal terhadap kedaulatan Iran. Nah, dalam beberapa pernyataan, pejabat Iran itu menyebut hal ini sebagai standar ganda regional. Namun sejauh ini belum ada tampak tanda-tanda atau Iran belum menunjukkan tanda ingin memperluas konflik dengan negara-negara Arab. Fokusnya tetap pada Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang dianggap memulai agresi. Terkait dengan respon standar ganda yang disampaikan oleh Iran, apakah ada respon lanjutan terhadap kecaman negara-negara Arab selain tadi menyampaikan terkait dengan dugaan standar ganda? Ya, selama ini Iran menyayangkan dan mengungkapkan kekecewanya terhadap negara-negara Arab yang disebut oleh Iran sebagai negara-negara sahabat. Karena selama ini disebutkan bahwa Iran tidak mungkin akan berdiam diri ketika kepentingan dan kedaulatan negaranya mendapatkan ancaman dari negara lain. Sementara negara-negara Arab yang disebut Iran sebagai negara-negara sahabat ini, negara-negara tetangga ini justru memfasilitasi agresi Amerika Serikat dan Israel dalam menyerang Iran. Inilah yang kemudian ditunjukkan kekecewaan mengapa sampai memfasilitasi ini. Apalagi sebelumnya sudah diingatkan kepada negara-negara Arab ini bahwa Iran punya hak dan legal untuk kemudian menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika
karena telah menyerang kedaulatan Iran terlebih dahulu. Lalu bagaimana situasi di Iran saat ini, Ismail? Betulkah masih ada serangan-serangan dari Amerika Serikat dan Israel? Ya, sampai saat ini masih terdengar ledakan-ledakan. Disebutkan ledakan itu terdengar disebabkan oleh sistem aktivasi sistem pertahanan udara yang bekerja. Klaim militer Iran menyebutkan mengklaim ada 4 jet tempur, 3 atau 4 jet tempur yang telah berhasil dijatuhkan. Ada yang satu jatuh di perbatasan Kuwait dan juga menembak sejumlah drone, diantaranya drone Hermes dan drone MQ-9. Dilaporkan juga kemarin serangan lanjutan itu masih terus terjadi, bahkan mulai menyasar pemukiman penduduk. Disebutkan juga salah satu target yang kena sasaran adalah kantor berita IRIB, kantor berita nasional Iran, dan juga area sekitar rumah sakit anak Gandhi. Ini disebutkan menelan korban jiwa, namun belum disebutkan jumlah korban jiwa maupun detail kerusakan, masih dalam verifikasi pihak terkait. Namun sampai saat ini kami pantau keadaan masih tetap terhitung stabil dan normal. Masyarakat Iran masih beraktivitas di luar rumah walaupun ada pengumuman dan penyampaian untuk selama 1 minggu ini ditetapkan libur nasional dan 40 hari berkabung nasional karena memperingati, karena mengenang kematian Said Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Rakyat Iran diberi kesempatan selama 7 hari ini untuk meluapkan rasa sedih mereka. Sehingga sejak kemarin dan sampai malam itu masyarakat Iran masih melakukan pawai. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Iran tidak terpengaruh dengan adanya situasi perang ini. Di tengah hari bersedia atau berkabung di Iran, apakah sampai saat ini sudah ada konsolidasi untuk menentukan pengganti dari Ayatullah Ali Khamenei? Ismail. Ya, proses konsolidasi sudah mulai berjalan. Karena sesuai konstitusi Iran, ketika posisi pemimpin tertinggi kosong, maka Majelis Khubregon yang berwenang untuk kemudian memilih penggantinya. Saat ini yang mengisi kekosongan kursi kepemimpinan tertinggi Iran itu dipegang oleh Dewan Kepemimpinan. Itu terdiri dari 3 orang, yaitu dari Presiden, saat ini Presiden Pezeskian, kemudian Ketua Kehakiman atau Mahkamah Agung, dan salah satu ahli fikih yang ditunjuk. Dan ahli fikih yang telah ditetapkan masuk dalam Dewan Kepemimpinan ini adalah Ayatullah Arafi. Dan Dewan Kepemimpinan ini sudah mulai bekerja, termasuk bagaimana mengatasi agresi dari luar, agresi militer dari luar, dan juga menjaga konsolidasi internal dan menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sementara Majelis Khubregon sendiri atau Dewan Ahli itu bertugas untuk menetapkan siapa pengganti Ayatullah Khamenei. Namun perlu dicatat bahwa proses pemilihan ini tidak diberikan batas waktu, bukan juga keputusan yang bisa didapatkan dengan secara cepat, tapi penuh dengan pertimbangan, terutama disebutkan melibatkan konsultasi ulama senior, pertimbangan politik internal, dan juga stabilitas keamanan. Yang kami lihat untuk sementara ini masih terlihat yang difokuskan adalah upaya menjaga stabilitas terlebih dahulu. Belum ada wacana atau narasi siapakah calon pengganti dari Ayatullah Ali Khamenei ini. Pemerintah masih berfokus pada bagaimana mengatasi agresi, menjamin keamanan masyarakat, dan juga persiapan pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Bagaimana dengan upaya Iran untuk mengatasi gangguan-gangguan pihak luar yang ingin menggulingkan pemerintahan atau rezim di Iran saat ini? Ya, memang dinamika terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada sebagian kecil yang jumlahnya tidak signifikan itu bergembira dengan kematian Ayatullah Ali Khamenei. Dan sejak awal memang mereka meminta Trump untuk kemudian melakukan serangan dan meminta agar rezim di Iran ini digulingkan. Namun dari kita melihat sejak awal peringatan kemenangan revolusi Islam Iran, bagaimana jutaan rakyat Iran masih mendukung Republik Islam Iran, masih mendukung kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei, dan pada saat hari berkabung ini kita lihat bagaimana jutaan rakyat Iran berkumpul di jalan, memenuhi tempat-tempat publik, memenuhi masjid-masjid, dan menyatakan belasungkawa dan duka mereka. Ini adalah ekspresi nasional mereka, menunjukkan bahwa mereka berkabung, mereka berduka
dan menyatakan sebagai bentuk pernyataan terbuka kepada Donald Trump dan Benyamin Netanyahu bahwa aksi mereka membunuh Ayatullah Ali Khamenei adalah kesalahan besar karena masyarakat Iran tidak berubah dukungannya terhadap Republik Islam Iran. Ini menunjukkan bahwa jatuhnya Ayatullah Ali Khamenei, tersingkirnya Ayatullah Ali Khamenei tidak membuat Republik Islam Iran ini runtuh dan juga tidak membuat masyarakat Iran berubah pikiran untuk kemudian mau berkompromi atau mau menyerah pada Amerika Serikat. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Ismail Amin untuk informasi Anda langsung dari Qom Iran. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.